Kalian tuh Oke kalau oke. wibu minimal jangan freak lah. Maksudnya kalau misalnya kita diblokir sama cewek yang kita kenal di event gitu, udahlah itu udah red flag lah. Udahlah. Ke event tuh jangan jadi ajang cari cewek. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu, biarilah gitu. Bisa jadi balik lagi Wah, ke yang ke agak alasan yang awal aku bilang, nggak bisa nangkep pesan, nggak bisa iya nangkep itu interaksi dia. sosial. Maksud dari kita nggak blok itu karena apa ya? Karena mungkin kamu annoying sehingga aku tidak mau berinteraksi sama kamu lagi. Halo para tetangga, welcome back Waalaikumsalam. again to halaman channel tetangga kita hari ini balik lagi di podcast No Brand ya kan. Dan kita baru aja dapat sebuah screenshot dari Twitter ya. Awalnya sih mereka si cewek ini cuman berharap untuk berteman, untuk memperluas circle dia kan, katanya dia punya kecenderungan social butterfly, dia suka bersosialisasi sama kupu-kupu. Jadi jadi dia mencoba berteman, in the end malah sepertinya dia mungkin kena gatekeeping ya istilahnya. Itu gatekeeping gak sih? Berusaha di Apa tuh? gatekeeping gak? Berusaha Si gimana? ceweknya, si cewek berusaha di gatekeeping gak sih itu? Gatekeeping di mana Enggak ya sih. maksudnya? Iya, maksudnya si cowok itu Kayak enggak berusaha. deh. Enggak, soalnya kan dia di salah satu tweetnya kan dia ada coba foto bareng sama si Aska kan. Heeh. Dia pada berusaha foto bareng sama si Aska, terus si cowok ini berusaha untuk ngapain kayak gitu segala macam, kayak cemburu gitu. Itu gatekeeping gak sih? Bukan ya? Bukan gatekeeping sih, tapi lebih kepada controlling. Oh, gitu. Berusaha memanipulasi kan gitu. Oh. Ya, next in the end terakhirnya dia nge-stalking sampai buntu di semua event. Si cewek ini udah berusaha untuk kayak ngeblokir WA-nya, IG-nya segala macam. Harusnya itu udah red flag banget ya kalau gua digituin anjir. Oh, gua usah kan diblok, dia nggak balas WA aja udah gua yang blokir dia luan anjir. Red flag lu. Pokoknya kalau itu menurut aku, kalau sebagai cowok kalau kita diblokir aja itu udah red flag banget sebenarnya. Harusnya udah nggak udah nuhup lah. Dan kita tuh harusnya nggak usah berusaha untuk memperbaiki. Pokoknya itu udah red flag lah. Tapi ya itu malah endingnya bahkan sampai mengganggu sekitar temennya juga kan. Jadi apa ya, kita disclaimer dulu ya, ini kita baru baca dari sisi ceweknya aja, kita nggak tahu cowoknya, katanya pun ntar lagi katanya mau bakal klarifikasi, jadi mungkin pas video ini udah keluar dia udah klarifikasi, tapi ya kita nggak bahas permasalahan mereka doang, kita bahas secara general lah, stalker itu sebenarnya bagus apa enggak gitu, untuk kita sebagai human, terutama di circle-circle perwibuan gitu kan. Dan udah opening banyak, baru kita perkenalkan diri kita masing-masing ya kan. Oke. Yo, Jok, perkenalkan dirimu Jok. Yo, halo semuanya, kenalin nama gue Rizky Iskandar, biasa dipanggil Juki kalau di ranah wibu atau Jepangan. Gue adalah seorang konselor kesehatan mental, jadi salam kenal. Oke, aku jumpa lagi, aku Gatra, mungkin sebagai cosplayer. Saat ini sibuk dalam dunia game. Lanjut. Gua Billy, gua pendiri no brand, kok no brand anjing. Kok no brand. Oke, gak lanjut. Lanjut. Gimana sih? Share dong. Gimana kan Apa? penguntit itu kayak mana? Oke, Di mata kita. Ya di mata lu pada. Mata apa nih? Gatra dulu, Oke. Gatra silakan. Aku kebetulan pas di event di Medan, aku punya pengalaman ini. Wow. Waduh. Ada temen aku nih, dia cewek, katanya diuntit. Dia udah diuntit selama 3 event sama si cowok ini. Wow, oke. Cantik nggak? Ceweknya. Cantik. Betul. Ya, biasanya kan yang diuntit itu kan pasti yang mempunyai visual yang bagus dong. Biasanya gitu kan. Biasa gitu. Nah, terus si cewek ini sampai, kan aku sama si cewek ini lumayan deket lah sama si temanku ini. Dan dia sampai nge-WA aku, "Bang, tolong dong bang, aku diuntit terus bang, udah 2 event aku diuntit." Dan dia pas di event itu, gue ketemu nih sama si cowok penguntit ini. Dan memang kelihatannya wibu banget. Selalu wibu banget. Ini dia 3 ciri-ciri wibu. Yang pertama. Maksudnya gitu kan, maksudnya bukan kayak, wah ini gak, maksudnya penampilannya mungkin agak kurang ya, dan kelihatan wibu banget. Dan temanku ini juga ngomong ke aku kalau
aku takut lah bang. Soalnya dia menganggap kami itu teman deket banget. Padahal aku nggak ngerasa gitu. Ih, aduh red flag. Aduh. Iya kan? Dan kayak hampir semua case-nya sama. Jadi kayak si Wibu ini cuman kayak minta foto, dan habis itu si temanku yang cewek ini ya ajak ngobrol lah kan, cuman kayak pelan-pelan dikit, pelan-pelan aja ajak ngomong. Tetapi si cowok ini, si Wibu ini ngerasa itu udah kayak deket banget gitu loh. Jadi mungkin kayak menurut aku ya, salah satunya mungkin karena dia nggak ada temen. Jadi ketika ada seseorang yang ngasih dia perhatian lebih, dia ngerasa wah ini temen aku banget. Aku bakal ngikut dia lah, dan dia juga cewek kan, mungkin bisa jadi jodoh aku, mungkin itu dalam pikirannya. Dan dia memang kelakuannya aneh banget. Gue inget tuh, ini kan di event ini kan gue udah bareng dia nih, udah sama nih. Dia tahu-tahu dateng nyamperin si teman aku ini kayak tek, dia kasih tunjuk foto, ini nih aku foto sama ini nih. Terus kami kayak apa what the fuck, ngapain gitu. Dan dia abis itu kayak langsung pergi tek. Oke, siap. Aduh, aneh, sumpah emang aneh banget. Aku kayak aku kayak ngomong ke temen aku kan, apa yang serem sih. Cuman memang kalau mungkin dari POV aku itu kayak hal remeh, tapi di POV ceweknya yang diuntit itu serem banget soalnya. Dan dia diikutin 2 event dengan pola yang sama gitu loh. Pola yang sama. Jadi gua kayak itu ngerasa itu hal yang memang tolonglah jangan gitulah, itu kok tuh sangat mengganggu gitu loh. Apalagi kalau cewek ini kan bisa dibilang lebih takut ya, lebih bukan lemah sih dibilang sih. Ya pokoknya gitu lah. Awareness-nya lebih apa dibilangnya? Mereka lebih sensitif juga dengan bahasa tubuh orang lain. Kan? Lebih sensitif juga dengan emosi orang lain atau ya emosi, betul. Kalau kita kan mungkin kalau kayak cowok pada umumnya atau stereotipnya cowok itu yang nggak pedulian kayak bodo amatan gitu. Terus kalau kita ngomongin apa itu stalking dan dari mana stalking itu bisa muncul, stalking ya kayak kita tahu pada umumnya mengikuti seseorang, mengikuti kegiatan aktivitas seseorang, bahkan sampai tahu jadwalnya mereka. Kalau contoh paling mudah untuk identifikasi perilaku stalking ya fans yang suka nguntitin artisnya atau idolanya dari entah dari bandara sampai ke kamarnya mereka, atau dari tempat event sampai ke toilet juga sampai diikutin, kan juga ada tuh cerita seperti itu ya. Ya paling gampang kalau dalam dunia Korea mungkin sasaeng gitu, yang sasaeng kayak hardcore fans gitu kan. Dan kenapa sampai kan dari cerita teman Negatra kan ada romantic feeling ya, ada perasaan oh mungkin ini adalah jodohku, oh mungkin dialah yang mampu menerimaku apa adanya, dan kemungkinan kan. Tapi ya itu kan kepercayaan yang mungkin dianut sama si pelaku stalker, dan memang stalking itu motivasi awalnya biasanya memang muncul dari perasaan romantic feeling, dari perasaan cinta, perasaan sayang gitu. Merasa dialah jodohku, maka aku akan mengikutinya kemanapun dia pergi, sehingga dia tidak lari dariku, sehingga dia tidak meninggalkanku, sehingga aku bisa mengklaim hatinya, bisa mengklaim jiwa raganya segala macam gitu. Mungkin ya creepy pasti gitu. Apalagi orang yang di stalking pasti ngerasa gak tenang gitu kan, cemas, bahkan bisa panic attack juga gitu kalau misalkan lagi muncul di event. Bahkan sekedar menginjakkan kaki keluar rumah juga kayak bisa muncul perasaan apa gue bakalan diikutin juga hari ini. Apalagi sampai 3 kali kan di event ya, sampai diikutin 3 kali kan gitu. Itu dia sampai ngomong aku bang udah takut bang aku ke event, aku kayaknya bakal pensi cosplay lah katanya. Sampai gitu ya. Sama kayak yang ini berarti sama kayak anak yang ini. Iya persis aku jadi kayak pas baca kok sama ceritanya. Jadi wajar banget muncul kecemasan yang berlebih itu, karena memang stalking itu kan sebenarnya juga perilaku yang berlebih gitu, perilaku yang di luar dari hal yang umum, hal yang normal, karena memang sudah mengikuti, menguntit gitu kan sampai kemanapun dia pergi, tahu jadwal segala macam. Jadi gitu sih stalking itu. Dan memang kenapa bisa muncul biasanya memang karena adanya romantic feeling,
adanya perasaan kalau dialah jodohku gitu. Iya ya, aku nggak kepikiran kalau memang karena romantic feeling ya. Iya juga. Tapi ilmu. Tapi apa ya? Berarti sebenarnya rata-rata nggak juga sih. Tapi menurut aku apa karena orang ini nggak punya pengalaman romantis sebelumnya, makanya mereka berpikir kalau ya mungkin harus langsung kayak gitu. Mungkin cara mereka untuk memprotek feeling mereka terhadap cewek itu ya kayak gitu. Kalau orang yang udah sering pacaran kan mereka tahu harus apa, harus gimana segala macam. Protektif itu ya secukupnya apa segala macam gitu. Tapi kalau misalnya orang ini termasuk orang-orang yang nggak pernah mengalami cinta sebelumnya, makanya sampai harus merasa sebegitunya gitu, sampai harus nguntit segala macam. Bisa jadi karena mereka ya karena tadi kayak nggak pernah diberi, kayak kata cerita Gatra tadi kan, kayak nggak pernah diberikan perhatian berlebih sehingga salah dalam mengidentifikasi bahasa tubuh atau ekspresinya orang lain. Nganggap kayak gini deh, aku friendly sama orang lain baik cewek maupun cowok gitu, sehingga bisa jadi suatu waktu ada satu cewek ataupun saya satu cowok nganggap aku ternyata aku suka sama dia karena dia begitu friendly sama aku, padahal ya aku beri perilaku yang sama kepada semua orang gitu kan. Ya karena seseorang itu nggak bisa nangkep bahasa tubuh ataupun ekspresi ataupun interaksi dengan pesan yang benar gitu kan, nganggep kalau baik sama dengan cinta atau baik sama dengan sayang, padahal kan nggak tentu gitu kan. Cuma bisa jadi karena memang minimnya pengalaman. Terus kalau cerita Gatra perilakunya kan Gatra nilai kayak perilakunya kayak aneh gitu, kayak tiba-tiba nunjukin ini gitu. Memang biasanya kok mungkin bisa dibilang yang stalking ini punya apa ya, bilangnya tuh awkward gitu, kayak nggak bisa nangkep pesan ataupun bahasa tubuh atau interaksi dalam sosial setting, dalam setting sosial, kayak ya bisa aja kayak nangkep salah nangkep jatuhnya gitu. Makanya perilakunya jadi agak lain mungkin bagi kita kan, yang nggak ngerti jalan pikirnya dia gitu. Tapi kan kadang kalau misalnya kita ngambil dari konteksnya si yang anak Twitter ini ya, yang anak Twitter yang nyepil tadi itu, dia itu kalau dia udah berusaha untuk kayak apa ya, udah kayak untuk ngeblok si cowok ini kan, maksudnya udah ngeblok dari WA, dari IG segala macam. Cuman ketika event dia kayak langsung nyosor aja tuh, langsung nyamperin gitu. Maksudnya sebenarnya kalau pada umumnya ya, kalau di aku tuh kalau misalnya kita dari blok segala macam itu udah harusnya itu udah red flagnya, bukan red flag lagi, udah merah darah or something like, udah terlalu blok, udah nggak ada, udah flag banget lah, itu udah nggak bisa lu benerin lagi. Udah lampu merah, bahkan kalau di jalan tuh udah di portal kali. Iya, maksudnya udah nggak bisa melakukan apapun gitu. Teman gue itu dia juga memang udah ngeblok. Pas di event kedua tuh dia udah ngeblok. Lalu pas di event ketiga dia tetap nyamperin lagi gitu loh. Macam kayak nggak ada masalah apa-apa. Kayak wah oke, udah. Bisa jadi balik lagi kayak ke alasan yang awal aku bilang, nggak bisa nangkep pesan, nggak bisa nangkep interaksi sosial. Maksud dari kita ngeblok itu karena apa ya? Karena mungkin kamu annoying sehingga aku tidak mau berinteraksi sama kamu lagi. Dan kedua, karena ada kepercayaan atau kayak belief kalau dialah jodohku, dialah takdirku, sehingga obsesinya ke situ. Jadi kayak memusatkan kalau cuma dia nih, makanya gue nggak boleh jauh dari dia. Dia juga nggak boleh lepas dari pandangan gue, harus kelihatan terus gitu kan. Jadi balik lagi ke tahap awal, bukan tahap awal sih, kayak ke alasan pertama, ngerasa dia jodoh satu-satunya, sehingga melihat pesan ataupun interaksi sosial sebelumnya itu hal yang nggak ada gitu. Aduh, ini susah sih sebenarnya. Maksudnya apa ya? Ini tipikalnya lebih ke balik masing-masing sih sebenarnya. Tapi nggak juga kalau kita. Tapi orang-orang kayak gini berkawan nggak sih kalau tipenya kalau mereka tipenya friendly gitu, harusnya mereka bisa nggak sampai melakukan tindakan ini nggak sih? Maksudnya bisa dari efek kawan juga, misalnya mungkin Gatra stalking si A gitu, karena dia stalking si A karena nyampe ke gua, mungkin gua bisa Gat jangan kayak gitu deh, gak usah stalking banget segala macam gitu. Mereka bisa nerima nggak sih kayak gitu? Nah, yang ini juga aku bingung sebenarnya. Kan kalau aku bisa menilai nih orang yang aku lihat, apalagi yang kemarin di kejadian itu, aku bisa ngeliat kalau dia tuh emang kelihatan bukan tipe yang punya teman gitu loh. Kayak dia pun jalan di event sendirian, nggak bareng yang lain, cuma ngikutin teman gue yang cewek ini aja. Nah tapi kasusnya ini agak beda nih sama yang di Twitter ini.
kan kita udah ngeliat tuh sosial medianya, dan dia memang kelihatan punya temen, ya kan? Itu apakah case-nya beda, Juk, atau gimana, Juk? Itu aku agak bingung sih. Sebenarnya kalau kita lihat dari surface area gitu kan, dari hal yang kita lihat di sosial media kayak dia punya following gitu, dia punya follower, atau dia punya friend list kalau di Facebook gitu kan. Baik lagi hubungan interpersonal ataupun hubungan pertemanan kan harus kedua belah pihak. Kayak gua nganggap lu temen, lu belum tentu nganggap gua temen, bukan berarti kita temenan kan. Iya juga sih, iya anjir. Iya juga ya. Iya juga. Iya. Selfie belum tentu temen lu kan. Iya, Udah selfie bareng. Iya juga. Ke Ivan ngumpul-ngumpul. Pas pulang kayak aku pribadi juga ada beberapa orang yang kita ngobrol, tapi aku nggak merasa aku sama dia temenan karena memang kita nggak ngobrol on daily basis atau dalam rentang waktu tertentu. Terus juga karena mungkin nggak punya kesukaan yang sama dalam suatu hal, kayak dia suka apa, aku suka apa gitu kan. Tapi kita ngobrol, temenan bukan berarti gitu. Itu beda-beda lagi kan. Makanya memang hubungan interpersonal itu harus dua arah, harus sama-sama mempunyai perasaan yang sama, bukan berarti kayak suka sama suka, bukan gitu. Tapi lebih kepada gua nganggap lu temen, lu nganggap gua temen, dan kita tahu dan gua tahu gue temenan sama lu gitu. Kayak kita lihat di sosial media. Nah, sosial media ini kan memang memberikan kepercayaan semu kali bilangnya kali ya. Yang kita lihat, aku friendly sama dia, aku temenan sama dia. Belum tentu gitu. Itu kan cuma sebatas internet aja. Bukan berarti kita temenan di dunia nyata ataupun kita bener-bener teman di dunia maya gitu. Gitu sih. Jadi ya kita nggak bisa bilang dia nggak punya teman, atau kita nggak bisa bilang dia nggak punya teman juga. Itu belum tentu. Nggak tahu juga. Baik lagi dan memang ya ketika orang memiliki perilaku stalking ataupun perilaku menguntit itu, bisa jadi memang ada masalah dalam kesehatan mentalnya dia, sehingga dia nggak bisa membedakan mana perilaku yang dapat diterima, mana perilaku yang nggak dapat diterima, terutama pada orang-orang yang mempunyai masalah kesehatan mental ataupun gangguan personality disorder seperti borderline atau narcissistic atau antisosial gitu. Gue sih gimana ya? Gue juga speechless sama yang begini-beginian sebenarnya. Maksudnya wibu boleh, freak jangan bang, oke? Maksudnya mungkin pertanyaan kali, kok bisa dia tiba-tiba punya perilaku seperti ini gitu kan? Apa asalnya? Apa akarnya gitu kan? Ya, maksudnya, apa kalian menonton anime? Kan belum. Tapi pun kalau misalnya pun dia nonton anime, pasti ada anime yang tipe-tipe stalker itu kan dilarang gitu. Ada anime yang stalker itu udah jelas negatif kan. Iya, kayak lu, dia malah mengikuti negatif coba. Ya, kalau pengen jadi last boss, Kayak kalau kita bilang anime ataupun manga gitu ya, sebenarnya ada banyak banget konten-konten yang bermuatan negatif gitu. Kita kan suka lihat ya kayak entah mungkin ada hentai ataupun ada komik genrenya yandere segala macam, dan emang ada orang yang suka sama yandere gitu kan. Dan inilah problemnya susahnya media itu, problemnya dalam media itu suka diromantisasikan, suka digambarkan sebagai sesuatu yang indah atau yang keren. Kayak kita lihat mungkin karakter psikopat atau karakter Ayano Koji sebagai wah gila keren banget dia out of the box. Aku akan apa Ayano Koji kan emang gue banget, maksudnya gue antisosial di sekolah, terus pas gue dibully gue bully balik, gue banget sih anjing. Ayano Koji. Nah itu kan kayak di manga di anime aja. Kayak di manga atau di anime aja muncul kayak meme yang wah gue banget, wah ini waifu banget, wah ini husbando banget gitu. Aduh. Nah, padahal mah pas diaplikasikan ke dunia nyata itu aneh. Gak bisa. Apanya ini? Kering goblok. Nah kan kita juga perlu bisa membedakan mana fiksi mana nyata toh gitu. Ya. Gue gak mau di sini. Gue juga gak mau kenal sama kalian. No offense. Itu ya apa sih trailer FTV kemarin ya kan? Apa? Iya. Drama seri. Untung dia ganteng. Kalau oke, next. Kalau kita mau ngomongin kenapa
kenapa perilaku stalking itu bisa muncul, akarnya dari mana? Kan perilaku stalking biasanya muncul pada orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian, personality disorder. Umumnya personality disorder itu muncul ketika masa kecil, ketika seseorang itu punya masa kecil yang nggak menyenangkan, penuh abusif mungkin, nggak pernah belajar apa itu kasih sayang, nggak pernah belajar apa itu interaksi sosial gitu. Akhirnya ya dia nggak tahu gimana caranya menangkap pesan-pesan dari orang, gimana caranya menangkap interaksi sosial yang dia punya atau dialami gitu. Jadi memang punya masa kecil yang baik itu penting banget. Jadi kalau misalkan kita mau punya anak ke depannya gitu kan, mau punya anak gitu misalkan, pastiin anak kita itu punya masa kecil yang sehat, tumbuh kembangnya pas dengan tahap-tahapan perkembangan. Itu penting. Dan ya itulah problem-problem orang stalking biasanya sih punya masa kecil yang gak menyenangkan. Mungkin penuh kekerasan juga. Kurang sih. Gak bisa ngomong. Saking... Tetapi bukan berarti perilaku stalking itu bisa dibenarkan kan gitu. Tapi tapi intinya memang stalking itu memang tanda-tanda emang orang bermasalah mental berarti. Sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang nonton merasa kalau kamu sudah pernah men-stalking orang, yuk konseling. Dan kalau kita menjadi korban dari perilaku stalking, laporkan sama pihak berwajib yang ada di situ. Misalkan kamu di event, berarti lapor sama petugas keamanan di event, atau kayak misalkan di mall, lapornya ke mall. Cuma memang sayangnya di Indonesia ini belum ada restraining order. Jadi kalau di luar negeri itu, ketika kita mengalami harassment, mengalami apa sih perilaku tidak menyenangkan, kita bisa menuntut orang itu supaya orang itu nggak interaksi sama kita sama sekali. Jadi kayak membatasi gitu loh secara hukum, secara pengadilan. Kalau di Indonesia aku rasa belum ada hukum seperti itu. Paling inilah perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan, dan masih dianggap remeh. Masih dianggap remeh banget pasti apa lah. Cuman ini aja udah lawan. Nanti kamu kepedean. Baru diikutin. Iya, nanti kamu kepedean. Masih diikutin, baru diikutin. So cantik kamu. Kan kayak gitu biasanya. Kena judge, ujung-ujungnya kena judge. Jadi malah ngelapa kan. Itu masalah juga sih sebenarnya. Masalah juga memang. Oke, in the end ya, ini aku bilangnya. Nih, kesimpulannya nih ya. Kalian tuh kalau wibu. Nih ya, kalau kalian tuh kalau wibu, jangan freak. Gat, kipas gat. Angin, cok. Kipas gat. Oh iya, ada ya. Kedengaran gitu ya. Ada. Kalian tuh kalau wibu minimal jangan freak lah. Maksudnya kalau misalnya kita diblokir sama cewek yang kita kenal di event gitu, udahlah, itu udah red flag lah. Udahlah. Ke event tuh jangan jadi ajang cari cewek. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu, biarilah gitu. Karena pada dasarnya sewibu-wibu apapun kalian akan tetap menikah. Aku punya kawan dia wibu banget, tidak mau keluar rumah, introvert sekali, tetapi dia nikah. Sejak itu aku percaya, sewibu apapun kalian akan tetap punya pasangan. Kalau kalian normal, kalau kalian nggak normal, nguntitin orang, apa sih orang, siapa yang mau, cobalah. Kalau kalian sehat gitu kan. Iya, sehat. Dan siap untuk menjalin hubungan gitu. Kalau memang kalian kayak mencari-cari jodoh gak dapat ya mungkin problemnya ada di kesiapan ataupun ada di cara mendekati ya. Baik lagi jodoh itu kan berhubungan sama orang lain, variabelnya banyak, jadi susah juga untuk bilang lo bakal dapet jodoh atau gimana tuh susah gitu, kita gak bisa pastiin juga kan. Coba introspeksi diri aja dulu, belajar ngaca sama ngaji. Kalau dari gue sih untuk bagian ceweknya yang mungkin di stalking, jangan takut lah untuk nge-confront. Kalau mungkin agak takut, ajak temanmu untuk nge-confront dia yang nge-stalking kamu, lalu ya cobalah obrolin, selesaikan masalahnya langsung. Jangan dibawa berangsur-angsur lama, kan jadinya takutnya jadi kayak contoh yang di Twitter ini. Kalau memang udah gak nyaman, langsung ngomong aja, selesaikan masalah di situ. Kalau takut ya bawa temen gak apa-apa, it's okay. Tapi saya setidaknya kalau lu udah ngobrol kayak gini, udah misalnya udah nyepil kayak gini, harusnya lu di event harusnya udah aman sih, maksudnya harusnya dia nggak berani ganggu lagi sih harusnya ya. Iya harusnya kalau memang normally sehat oke. Cuman ya sebisa mungkin jangan takut lah untuk nge-confront, karena itu penting. Lebih penting lagi kenyamanan dirimu daripada kenyamanan dia. Kok jangan sampai kesenangan kau ke event wibu digagalkan sama orang lain gitu. Kita harus senang, harus happy lah. Masa gara-gara orang.
Kalau dari gue mungkin gue nambahin dikit kayak kita semua perlu belajar untuk menerima penolakan. Jadi pasti ada orang yang nggak suka sama kita, pasti ada orang yang mau nolak kita, bahkan sebelum berteman udah diblok duluan, pasti ada gitu. Belajar untuk menerima hal itu. Kalau memang nggak bisa atau kayak selama ini iya ya gue juga susah nih kalau ditolak, gue langsung kayak stres banget, habis itu muncul perasaan depresi dan kecemasan lainnya gitu. Counseling it's okay gitu. Semua psikolog, semua konselor, psikiater tuh nerima kok cerita kalian tanpa penghakiman tentunya. Dan kalau misalkan kalian butuh layanan konseling, bisa sama aku. Oke, kalau gitu. Di bawah ini. di bawah ini. Oke, itu aja untuk cerita kita hari ini. Nanti kita juga aku juga penasaran sama apa namanya kayak balasan si cowok ini. Iya, kelanjutan pembelaan cowok betul-betul. Menarik apa kagak. Dan itu aja untuk hari ini. Dan kalau kalian pengen ada suatu hal yang pengen kita diskusikan, drop aja di kolom komentar. Mungkin kita akan consider untuk bahasnya. Dan itu aja, sekian dari gue dan anak-anak podcast No Brand, Ian and Billy Sandal. Thank you semua. Thank you. Dadah.